Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berusaha menjadi hamba yang selalu taat dengan menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-34, bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab tentang diantara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, sedikit kita akan memberikan mukadimah tentang sabar. Karena kita tahu bahwa sabar ini salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena kalau kita lihat, sangat banyak sekali dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan begitu juga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dzakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Jadi bab sabar itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Artinya saking banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sabar, berarti ini merupakan apa? Ibadah yang sangat mulia. Hal yang wajib bagi kita untuk kita perhatikan, untuk kita camkan baik-baik terkait dengan perkara sabar ini. Dan diantaranya adalah contoh di surat Al-Baqarah jemaah, di ayat yang ke-155 sampai ayat yang ke-157. Di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan terkait tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri as-sabirin." Yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yabqa minad dunya'i illa bala'un wa fitnah. Jadi tidak tersisa di dunia ini kecuali hanya apa? Bala, musibah, wa fitnah, dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Tentunya apalagi di zaman kita sekarang, fitnah begitu luar biasa, ujian, musibah begitu banyak. Ya. Jika di zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam saja semua manusia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman kita sekarang yang kita dalam beragama sangat bertolak belakang sekali dengan tradisi ataupun dengan apa? Perkembangan zaman ini. Sehingga semakin apa? Semakin besar ujiannya, ya tentunya harusnya semakin dibesarkan pula kesabaran kita terkait dengan ujian tersebut, seperti itu. Kemudian alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar adalah hamba-hamba Allah yang di mana ketika musibah menimpa pada mereka, maka apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini merupakan kalimat tarji',
Kita kembalikan semua kepada Allah karena kita semua milik Allah. Jadi apapun yang menimpa pada diri kita, ya ini dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah dengan apa? Ketaatan dan kesabaran. Maka ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dari Allah dengan kesabaran mereka dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas sikap mereka terhadap segala musibah yang menimpa pada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini petunjuk dari Allah. Sabar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sebagai hamba gak minta kepada Allah agar kita bisa sabar, maka bagaimana mungkin kita bisa sabar atas segala ujian yang menimpa pada diri kita. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Mohon kepada Allah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Apalagi kita tahu jemaah sekalian rahimakumullah bahwa tidak ada anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika dia ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sabar. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi dengan sabar kita akan meraih banyak sekali pahala dari Allah, jemaah. Ya kan? Bukan penyelesaian. Ya. Kalau penyelesaian berarti mana pahala yang akan kita dapatkan? Misal kita ditimpa musibah dari Allah, langsung segera Allah angkat musibah kita. Dari sisi mana kita dapat pahala dari Allah? Padahal musibah dan ujian itu ketika kita bisa melewatinya dengan kesabaran, ya maka disitulah letak di mana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi ganjaran dan pahala yang tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terhitung sama sekali. Jadi besar pahalanya. Lah ketika kita minta kepada Allah, ya Allah selesaikan musibahku, lalu Allah angkat musibah kita sehingga kita tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari mana kita bisa mendapatkan pahala sabar itu, Pak? Ya kan? Ya. Letaknya di mana? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Ketika kita diuji oleh Allah, apalagi ujian itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia cinta kepada satu kaum, maka Allah akan selalu menguji dia. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'an?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Al-anbiya. Ya. Manusia yang paling dicintai Allah itu adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka bersyukur kepada Allah jemaah. Kita diberi ujian oleh Allah dibanding orang-orang yang tidak pernah diberi ujian oleh Allah. Ya. Dia bersenang-senang di atas kemaksiatannya. Dia kira apa yang saat ini dia dapatkan, apa yang saat ini dia miliki itu kebaikan buat dia. Karena dia merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan itu tidak Allah hukum. Padahal itu bisa jadi bentuk daripada istidraj. Ya. Maka pemberian yang terbesar, karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, Pak, Allah berikan kesabaran saat hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabri." Kami dapatkan kebaikan dalam hidup kami itu dengan apa? Dengan bersabar. Dia sabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepada kita. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita akan berbicara sedikit tentang apa itu sabar, jamaah.
Sabar kalau kata para ulama itu maknanya adalah al-habs, menahan diri. Ya. Makanya di dalam musibah, ya, tingkatan orang yang bersabar itu bukan tingkatan tertinggi, tapi sabar itu kewajiban. Ada yang lebih tinggi lagi apa? Ridho. Ada yang lebih tinggi dari ridho apa? Syukur. Jadi di atas sabar itu masih ada tingkatan-tingkatan lagi yang mengungguli, ya, tingkatan kesabaran kita saat kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang kadang sabar itu dia hanya menahan diri dia untuk tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang batil. Ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau selalu uji hamba? Hamba selalu sholat 5 waktu di masjid, hamba selalu ikutin kajian ilmu, hamba selalu berusaha mengamalkan ajaran-ajaranmu. Tapi kenapa tetangga hamba yang tidak pernah sholat, dia diberi kenikmatan dunia? Hamba justru engkau jauhkan dari kesenangan dunia, ya Allah. Ya kan? Ada orang yang begitu diuji oleh Allah, padahal dia nggak tahu bahwa Allah sedang memberikan kebaikan pada dirinya. Nah, itulah hamba yang tidak bersabar. Kalau dia bersabar, dia nggak akan mungkin mengucapkan ucapan itu. Dia nggak akan mungkin melakukan tindakan kebodohan. Karena memang makna sabar itu adalah apa? Al-habs, yaitu menahan diri. Ya. Sehingga akan lebih mulianya selain menahan diri, tapi kita ikhlas dalam kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah rahimakumullah. Sabar itu ada 3 yang disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah as-sabru ala taatillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi dalam taatan kepada Allah itu kita dituntut untuk sabar. Bermajelis ilmu kita juga harus sabar. Membimbing jamaah, ya, dalam belajar menuntut ilmu kita pun harus sabar, ya. Terkadang khusus bagi para asatid ataupun pengajar ilmu agama itu, ya, melihat kok jamaahnya kok sedikit terus dia kadang tidak sabar, ya. Ya, selama masih diminta untuk menyampaikan ilmu, sampaikan. Mau yang datang 2 orang, mau yang datang 3 orang, mau yang datang 4 orang. Lalu setingkat Nabi saja, Pak, ada yang hanya memiliki 1 umat, 2 umat, 3 pengikut, 4 pengikut. Bahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hanya sedikit yang ikut beliau, padahal dakwah beliau kurang lebih 950 tahun namanya, ya. Nah, kita ini sekelas mana, ya. Ketika ditinggalkan jamaah, hanya sedikit yang mendengarkan lalu kemudian tidak datang lagi untuk ngisi kajian ataupun menyampaikan ilmu. Malu kita kepada pendahulu-pendahulu kita yang begitu gigih, karena tujuan utama adalah menyampaikan ilmu agama, bukan mencari apa? Bukan mencari umat, ya. Kalau pengen viral itu sebenarnya gampang, ya. Kalau pengen viral nanti didatangi, cemooh aja salah satu siapa lalu bisa viral, kemudian bisa rame kita. Ya. Tapi bukan itu tujuan kita dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Seperti itu. Sehingga yang diperlukan itu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pengajar ilmu agama juga kita harus sabar. Begitu juga menjadi penuntut ilmu itu juga dibutuhkan kesabaran. Karena baik yang mengajar dan yang sedang diajar, kedua-duanya itu sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk bersabar. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Berat. Karena maksiat itu identik dengan
kesenangan hawa nafsu. Sangat berat. Apalagi fitnah syahwat di zaman modern kita sekarang ini luar biasa. Jika kita tidak bentengi dengan iman dan dilandasi dengan ilmu, maka kita tidak akan bisa kuat dan bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah. Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersabar dalam keadaan tersebut. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, dari ketiga jenis sabar ini, mana kira-kira yang lebih afdal? Apakah bersabar dalam menjalankan ketaatan, atau bersabar dalam meningkatkan maksiat, atau bersabar dalam menghadapi takdir Allah? Yang lebih berat dan yang lebih afdal itu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu yang paling berat, dan tentu semakin berat berarti semakin besar juga dan semakin utama juga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Kenapa? Kalau bersabar atas ketaatan dan bersabar dari kemaksiatan kepada Allah ini adalah sabar yang berjenis ikhtiyari. Ikhtiyari itu pilihan. Masih bisa milih kan? Kamu mau sabar atau enggak? Dihadapkan dengan maksiat, mau sabar enggak? Kalau dia bisa bersabar dari maksiat, maka dia lulus ujian. Ya kan? Kebanyakan orang ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, maka mana yang lebih dia kedepankan? Hawa nafsu dia ataupun syariat Allah? Terkadang lebih mendominan hawa nafsu dia. Apalagi kalau sudah kepepet. Kalau sudah kepepet, menurut dia sudah nggak ada lagi nih cara lain kecuali saya harus bermaksiat. Padahal masih banyak sekali cara-cara untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Masih banyak cara kita untuk apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ikhtiyari, pilihan. Mau lanjut maksiat atau mau taat. Begitu. Ya. Tapi kalau bersabar dalam menghadapi takdir Allah, mau nggak mau harus sabar nggak? Ditimpa kematian, mau nggak mau terpaksa harus sabar. Kalau nggak sabar bisa gila seseorang, Pak. 25 tahun hidup dengan istri, Allah ambil dulu istri kita. Oh, itu nggak sabarnya luar biasa. Tapi apakah dengan kita misal tidak sabar, istri kita bisa hidup lagi? Tidak bisa. Ya. Kita berbisnis misal, ternyata kolab bisnis kita, miliaran itu hilang. Pertanyaannya adalah, andai kan kita tidak sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini takdir Allah, apakah modal kita akan balik, Pak? Tidak. Jadi ini bersabar ketika diuji oleh Allah itu bukan pilihan saya mau milih sabar, enggak mau harus sabar. Udah begitu. Enggak ada apa? Enggak ada pilihan lain kecuali ya sudah mau enggak mau gimana lagi. Enggak sabar capek. Tiap hari ngerenung, enggak kerja, aduh 1,4 M, aduh 2 miliar. Ya Allah, coba aja kemarin enggak saya bikin ini. Udah. Akhirnya katakan apa? Lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu kadza. Kalau aku kerjakan ini, kalau aku kerjakan ini. Bukankah ini perkataan syaitan? Ya enggak? Iya, ya sudah, mau enggak mau kita dituntut untuk bersabar. Makanya kata para ulama bahwa sabar dalam meninggalkan maksiat dan juga sabar dalam ketaatan ini merupakan tingkat kesabaran yang paling besar. Ya, dibanding bersabar menghadapi musibah seperti itu. Ya, kalau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Ya. Ketika misal ada seseorang yang dia bisa memilih kan mau zina ataupun tidak kan gitu. Ataupun dia bisa memilih mau sholat berjamaah di masjid ataupun tidak kan begitu.
Tapi kalau sudah ditimpa musibah dia nggak bisa memilih kecuali dia harus bersabar. Ya, sehingga hal ini ya bagi seseorang ya merupakan hal yang tidak begitu berat. Ya, karena memang itu sudah jadi pilihan dia, nggak ada pilihan lain kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jelaskan rahimahullah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bersabar. Pertama, kita harus sadar bahwa sabar itu ibadah. Tadi sedikit kita sudah singgung, ya. Sehingga kalau sabar itu adalah ibadah, berarti kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar kita bukan hal-hal yang lain, tapi kesabaran kita memang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat kesudahan yang terbaik bagi hambanya. Selain dia sabar, dia mengikhlaskan kesabarannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi nasabaru batigha'a wajhillah," ataupun "walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim," yaitu mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersabar karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tentunya ini masih ada terusannya, ya. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, maka apa yang kita dapatkan, ulaika lahum uqbaddar. Yang akan didapat adalah apa? Tempat kesudahan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sabar itu bukan perkara yang harus dipamerkan ataupun riya, tidak. Ya. Karena tidaklah seseorang itu bersabar untuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang tegar, tidak. Akan tetapi seseorang itu ketika dia bersabar harus karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang memerintahkan kita untuk bersabar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jamaah, sabar itu tidak akan dilakukan oleh seorang kecuali dengan izin Allah. Nah, maka hendaknya kalau kita ingin menjadi hamba yang sabar, maka selalu mintalah kesabaran tersebut kepada Allah. Bukan sabar itu muncul dari diri kita sendiri, tidak. Tapi minta kesabaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nahl. Ya. Di ayat yang ke-127, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah ya Muhammad, karena kesabaran itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan jangan kau bersedih hati terhadap kekafiran. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan jangan pula engkau bersempit dada terhadap tipu daya yang telah mereka rencanakan. Ya. Karena Rasulullah SAW saat itu sudah menghadapi kerusakan dan juga menghadapi intimidasinya dari mereka orang-orang kafir, ya, yang ada di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah untuk bersabar. Dan ingat, ya, Allah perintahkan Rasul untuk bersabar, tidak hanya sabar yang harus dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah diminta untuk meminta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ya, kesabarannya Rasulullah itu atas pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sabar itu butuh latihan. Sabar itu butuh permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk bersabar ataupun berakhlak yang lainnya lah, maka tidak akan mungkin bisa menjadi hamba yang bersabar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah."
barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar, melatih dirinya agar supaya dia bisa bersabar, maka yusabbiruhullah, Allah akan karuniakan kesabaran pada dirinya. Jadi itu. Makanya doa kepada Allah, di antara doa yang mungkin bisa kita panjatkan, Allahumma ja'alni minas sabirin, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golonganmu yang sabar. Terus minta kepada Allah demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan memberikan pertolongan kepada kita dengan kita dikaruniai kesabaran dari Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah muqaddimah dari pembahasan tentang bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam bab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya adalah, dan barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah tidak bisa kita pahami hanya sepotong, ya, sebagian dari ayat yang ke-11 di surat At-Taghabun, karena ternyata ayat ini ada awalnya. Awal ayat ini berbunyi, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kepada seseorang itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah yang menimpa kepada siapapun itu atas izin Allah. Imma terkadang musibah itu bentuknya buruk menurut kacamata kita, ataupun musibah itu bentuknya sebuah kebaikan menurut pandangan orang-orang yang beriman. Sebab terkadang manusia yang ditutupi rasa, ya, kesenangan duniawiyah, maka dia akan memandang bahwa kesenangan, harta yang melimpah itu bukan bagian daripada musibah, ya, bukan bagian daripada musibah, padahal itu justru termasuk musibah yang sangat besar. Sebab dengan itu manusia banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kesenangan dunia, dengan dibukakannya pintu-pintu kesenangan-kesenangan duniawi, ya, ini musibah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan selalu berhati-hati. Kesenangannya tidak menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesulitan yang menimpa pada dirinya tidak menjadikan dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang yang beriman. Kenapa? Sebab mereka tahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah itu sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid di ayat yang ke-21 hingga ke-22, jemaah. Allah telah kabarkan kepada kita, tidaklah sebuah musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, begitu juga menimpa kepada individual dari kalian, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah sekali bagi Allah. Kenapa Allah kabarkan itu, jemaah? Karena likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya agar supaya kalian itu kalian enggak berputus asa terhadap semua musibah yang telah menimpa pada diri kalian. Karena ujian yang sudah menimpa pada kita itu ternyata sudah ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah, Pak. Apa kita mau protes? Tidak. Dan itu sudah terjadi. Kenapa kita sesali? Kalau maksiat kita sesali dan kita taubat kepada Allah.
Tapi kalau musibah dari Allah Subhanahu wa taala sudah menimpa pada diri kita, maka yang Allah inginkan adalah kita segera bangkit dan berusaha kembali mencari rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wala tafrahu bima atakum, agar supaya kita itu enggak terlalu bersenang ria, berlebihan dalam kegembiraan saat apa? Saat apa yang kita inginkan itu tercapai. Karena itu pun semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Ya. Jadi semua yang menimpa pada kita itu atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Makanya izin Allah itu terbagi menjadi dua, jemaah. Ada idnun syar'i atau idnun kauni. Ya. Izin secara syar'i, izin secara syar'i itu berkaitan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hal ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 59. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum," di dalam hal rizki, ya. "Mir rizqin faj'altum minhu harama wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun." Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi rizki itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dapat dari si mayit yang sudah wafat, ataupun kita dapatkan dari tempat-tempat yang kita anggap keramat, tidak. Tapi rizki itu datangnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang berhak diminta siapa, jemaah? Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakan Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan itu kepada kalian? Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menegur mereka bahwa panduan halal haram itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian ada sebagian manusia yang berubah itu, sehingga terkait dengan halal dan haram ini merupakan izin syar'i dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang mencoba mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya, berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan izin kauni. Ya. Izin kauni itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti terjadi, meskipun mungkin itu bagian daripada keburukan. Cuma dari izin kauni ini ada kehendak Allah yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Ya. Akan tetapi dalam hidupnya Fir'aun, bahkan ada nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang ternyata dia sudah berada di lingkungan kekufurannya Fir'aun laknatullahi alaihi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada di lingkungan istananya. Ketika seorang hamba didekatkan dengan suatu kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip masih menginginkan hambanya tersebut menjadi hamba yang baik. Akan tetapi tidak dengan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan hamba tersebut secara kauni untuk tidak bisa menjadi baik, dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Tapi ketika kita didekatkan dengan kebaikan, jemaah, punya masjid, yang masjid ada majelis taklimnya dalam satu minggu 2 hingga 3 kali. Ya. Lalu apa sekiranya, ya, apa sejatinya yang menghalangi langkah kaki kita untuk bisa mendatangi masjid tersebut? Ya. Masih banyak sebagian kaum muslimin yang belum sadar akan pentingnya ilmu agama. Ya.
Padahal ilmu agamalah yang akan dia bawa hingga menyelamatkan dia dari siksa Allah Azza wa Jalla. Kemiskinan dunia itu sementara, jemaah. Dalam tanda kutip, kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebab karena kita ini bodoh dalam ilmu elektronik, kita bodoh dalam ilmu pembangunan, kita bodoh dalam ilmu politik, kita bodoh dalam ilmu hukum. Kita tidak dituntut itu. Tapi kalau kita sudah bodoh dalam ilmu agama, itulah yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan ilmu dunia. Akan tetapi jika kita memperbesar ilmu dunia dibanding akhirat kita, maka ada yang salah dalam hidup kita. Jika kita memprioritaskan kehidupan dunia kita dibanding akhirat kita, maka ada cara pandang akhirat kita yang salah. Berapa banyak kalau kita lihat orang-orang yang dia sibuk untuk mencari harta, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah internasional agar kehidupan dunianya mendatang itu semakin lebih baik, dengan dia berani mengeluarkan ratusan juta untuk hanya mendapatkan kesenangan sesaat saja. Tapi dia gak berpikir tentang ilmu agama anaknya. Ketika nyuruh anaknya belajar ngaji, ditarifi sama ustadznya sebulan 50.000, sudah ngocehnya ke sana kemari. Ilmu agama bayar dan yang seterusnya. Adakah perbandingannya ketika memberikan kafaah dengan guru les ngaji anaknya dan guru les bahasa Inggris anaknya? Lebih besar guru les ngaji anaknya. Kalau guru bahasa Inggris 1 juta 1 bulan. Kalau guru les ngaji anaknya 100.000 1 bulan. Anaknya diajari ngaji dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi. Subhanallah. Ada pola pikir yang keliru terhadap urusan agama jika kita sebagai orang tua masih demikian, jemaah. Wallahi, amat sangat jauh sekali kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita enggak perlu berpikiran gurunya ini mata duitan, ustadznya. Enggak usah jauh-jauh kita berpikir sampai ke situ. Kita harusnya bangga, senang ketika anak kita sudah bisa ngaji. Subhanallah, saya ada seminggu yang lalu kurang lebih beberapa hari yang lalu dari keluarga kami yang wafat. Sekitar jam 1 malam itu telepon nama saya. Saya nih si Engkong nih meninggal nih atau begitu. Saya sampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh ke rumahnya. Kenapa gitu? Besok aja pagi. Soalnya anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Masih bacakan Yasin di samping mayit itu setelah meninggal. Saya katakan besok insya Allah saya datang ke sana. Enggak, disuruh sekarang. Semua anaknya nggak ada yang bisa ngaji karena nggak ada yang sholat anaknya. Padahal dia muslim. Subhanallah. Akhirnya saya katakan saya nggak bisa. Insya Allah besok saya ke sana. Sekitar jam 9 saya ke sana pas nyolati jenazah sekaligus menguburkan. Sedikit saya sampaikan kepada keluarga saya bahwa inilah salah satu hal yang harus dicatat baik-baik, yang harus diperhatikan dengan baik. Tidak ada kata terlambat selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup kita, maka belajarlah agama. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran yang terbesar. Orang tuamu yang laki-laki meninggal, yang perempuan belum. Jangan sampai terjadi yang kedua kali orang tua perempuan meninggal tapi nggak ada satupun anaknya yang bisa ngajiin.
Gak ada satupun anak yang bisa ngaji. Sangat rugi sekali. Mana tanda bakti anak kepada orang tua kalau hal seperti itu sudah gak bisa. Kita gak membahas tentang hukum mengajikan Yasin dan seterusnya, tidak Pak. Tapi ini menjadi catatan bahwa itulah ilmu agama kita sebagai orang tua kelak yang akan memanen apa yang telah kita tanam untuk anak-anak kita, jamaah. Siapa yang akan mendoakan kita kalau anak-anak kita nggak kita dekatkan ilmu agama? Siapa yang akan mengistighfarkan untuk kita? Tidak cukup amal soleh yang telah kita kerjakan di dunia, kecuali kita meninggalkan anak-anak kita yang soleh. Jadi ketika kita ditekatkan dengan kebaikan, jamaah, maka segeralah sebutlah kebaikan tersebut. Sama halnya dengan bulan Ramadan, fa insyaallah Allah akan pertemukan kita dengannya. Jadi tanda-tanda suatu kebaikan. Makanya diserukan bagi mereka yang Allah berikan anugerah karunia bisa memasuki bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, wa yuqalu al-qail, dan dikatakan kepada yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para perindu kebaikan, pecinta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aqbil, sambutlah bulan Ramadan itu dengan sukacita. Disitulah di bulan Ramadan itu kita pun nanti akan dilatih bersabar dengan 3 kesabaran ini. Begitu luar biasa kalau kita lolos dari bulan Ramadan dengan memiliki tingkat kesabaran yang terbaik, maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Kadang kita ini sering membahas takwa, Pak, ya. Padahal makna takwa itu sangat dalam sekali. Di antara salah satu jenis takwa kita kepada Allah adalah kita bisa bersabar. Ya. Jadi seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab, ya. Insyaallah kita teruskan ba'da Aid katanya, ya, insyaallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita, memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang sudah full iman kita nih, sudah kita ces nih. Ya. Bersih hati kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah sebelum datangi bulan Ramadan, karena ya berat ringannya ibadah yang kita kerjakan itu tergantung dengan apa? Besar kecilnya dosa yang kita miliki. Semakin banyak dan semakin besar dosa yang belum kita bersihkan, ya, maka semakin berat juga ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Tapi kalau dosa kita sudah mulai berkurang dengan amal soleh sebelum bulan Ramadan itu mendatangi kita, ya, dengan kita beristighfar juga kepada Allah, maka fa insyaallah semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan terasa ringan. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan, Pak? Silakan dari pembahasan kita. Baik, ketika pilihan dia ternyata itu keburukan, yaitu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, saat dia tahu itu keburukan, seharusnya dia bertobat kepada Allah. Meskipun ternyata taubat kita pun Allah sudah mengetahuinya. Tapi kita tahu tidak? Kita kan belum tahu, Pak. Manusia yang memiliki akal yang sehat, tentunya dia akan selalu berharap kebaikan, ya, berharap kebaikan. Bahkan sampai, ya, orang yang profesinya sebagai pencuri, apa tujuan dia mencuri, Pak? Demi hidup baik. Kita katakan baik, tapi bukan secara agama, ya. Demi hidup baik.
Ketika ada seorang wanita yang dia rela untuk melacur, ya, apa tujuan dia? Demi masa depan dia yang baik, bisa punya rumah, nanti kalau ada anak juga dia bisa nyekolahkan anaknya dan seterusnya. Begitu kan? Ya enggak? Pastinya seperti itu. Sehingga ketika dia tahu bahwa yang dia alami saat itu buruk, tentu dia pasti akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana kita, ya, sebagai seorang muslim, kita muslim nih, ya, kita muslim. Apa harapan kita nanti di akhirat? Surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita berharap surga Allah dan kita tahu bahwa untuk menggapai surga Allah itu harus beramal soleh dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian saya duduk aja dah, ngapain saya capek-capek untuk beribadah, ya. Yang penting kan saya sudah berharap surga Allah. Kira-kira orang yang punya pikiran seperti itu, apakah akal pikirannya sehat? Kan enggak. Dicerna dulu. Orang yang menginginkan sesuatu tapi dia enggak mau ngerjakan, ya. Apakah kita katakan akal pikirannya sehat? Kan tidak. Ya kan? Seperti tadi contohnya, ya. Bahkan sampai penjahat pun ketika dia menginginkan punya rumah gede, dia harus mencuri terlebih dahulu kan, biar dia bisa mendapatkan rumah yang gede. Ketika ada seseorang pengen ngaji, apa yang dia lakukan? Apa dia harus duduk aja? Nggak usah ngaji. Kalau Allah takdirkan saya bisa ngaji, toh juga saya bisa ngaji. Kira-kira bisa nggak dia ngaji? Ya nggak bisa. Lah bagaimana dia bisa ngaji kalau dia nggak pernah pernah belajar alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a, i, u. Ya kan? Logika berpikir sederhananya seperti itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan semua takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan di Lauhil Mahfuz. Meskipun nanti endingnya ternyata tidak. Misalnya contoh, orang sudah berusaha semaksimal mungkin, meskipun endingnya ya yang dia dapatkan nggak sebesar-besar apa yang dia usahakan. Ya enggak? Seperti itu. Akan tetapi paling tidak akal sehat dia ketika dia pengen rumah, dia harus bekerja. Gak mungkin dia tidur saja kemudian dia mengatakan, ntar kalau takdirnya juga saya punya rumah. Mustahil. Orang yang sudah punya pola pikir seperti itu, ini orang yang gak punya akal sehat, ya. Tadi saya contohkan, ya, sebagaimana pelaku maksiat pun ketika dia ingin hidup bahagia, sampai dia berani melacur, padahal dia muslim ataupun muslimah, sampai dia berani mencuri, karena dia tahu kalau dia nggak usaha dia nggak akan mungkin bisa kaya, ya kan? Kalau dia nggak melacur dia nggak akan mungkin bisa punya rumah. Jadi ada bentuk ikhtiarnya sama. Walillahil mathalul a'la. Ketika kita berbicara masalah takdir Allah, meskipun suatu saat nanti ternyata apa yang menimpa pada kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kita tahu yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala? Kan kita enggak tahu, Pak. Ya kan? Tapi kita berusaha. Kita berusaha. Ya. Jadi itu, ya, cara berpikir sederhana terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Kira-kira difahami tidak? Sederhananya begitu. Kalau kita ingin sesuatu pastikan kita usaha. Meskipun nih usaha kita pun sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi akal sehat manusia kalau menginginkan sesuatu bisa dicapai cita-citanya, ya dia harus melakukan proses. Ngapain kita sekolah SD, Pak? Ngapain kita sekolah SMP? Ya enggak, capek-capek, enggak usah sekolah SD, enggak usah sekolah SMP. Itu juga ngabur-ngaburin duit. Kalau Allah nanti juga takdirkan saya kaya ataupun saya miskin. Nah, saat kita dulu SD, ya, dimasukkan SD oleh orang tua kita, apakah orang tua kita tahu? Ya. Kalau nanti kelak itu ternyata kita ini akan miskin, nggak bisa bekerja, wah tahu gitu dari dulu nggak usah sekolahin aja nih anak, rugi saya nyekolahin, kan begitu kan? Ya. Tapi nggak seperti itu pola orang yang punya akal sehat. Tetap dia akan usahakan. Orang tua kita usahakan kan, disekolahkan SD,
bahkan di SD yang terbaik, sekolahkan SMP, bahkan SMP yang terbaik, sekolahkan SMA, bahkan SMA yang terbaik. Harapan orang tua apa? Agar anakku nanti bisa kerja misal di Telkom, contoh seperti itu. Tapi ternyata hasilnya bukan di Telkom. Tapi orang tua udah usaha belum, Pak? Sudah diusahakan. Nah itulah, dia bekerja bukan di Telkom sudah takdir Allah. Tapi ketika dia sejak kecil disekolahkan orang tuanya agar supaya mengarah ke Telkom, ini bukan cita-cita dan usaha, ini cita-cita dan usaha. Orang yang berpikir normal seperti itu. Dan sama dengan takdir. Kalau seandainya kita begini, udahlah ntar juga kalau misalnya tadi ada pilihan buruk dan baik misal begitu, biarin aja deh aneh ngelakuin keburukan, toh juga Allah sudah takdirkan saya keburukan. Emang kita tahu Allah sudah takdirkan kita keburukan? Antum tahu nggak antum mau melakukan keburukan? Belum tahu, ya kan? Belum tahu. Ternyata ketika ingin waliyadzubillah, ternyata ketika kita mau tetap ngotot ingin melakukan keburukan, kita disambar kereta jedek mati. Misal kita mau dari rumah, aneh mau zina misal, waliyadzubillah, jalan, udah booking, udah ini perempuan, ya enggak? Di mana nih? Oh di hotel ini, Pak. Ya. Kita mau melakukan keburukan nih. Ya. Baik, kalau itu sudah terjadi, ya itu sudah takdir Allah. Tapi kita nggak bisa nyalahin. Ya udah Allah takdirkan saya buruk, tidak bisa. Makanya tadi di ayat tadi kan, agar supaya kita ini nggak berputus asa dari apa yang telah menimpa pada diri kita, segera bertobat kepada Allah. Baik, apa kita tahu bahwa ya kita mau berzina, kita pasti berhasil zinanya? Ternyata di jalan kita kesambar kereta, kita mati, Pak. Waliyadzubillah. Kita tahu nggak akan mati? Nggak tahu juga. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, ketika ada dua pilihan, kebaikan dan keburukan, ternyata kita telah melakukan keburukan, Ustaz. Apakah kita bisa katakan itu merupakan takdir Allah? Iya. Sebagaimana Fir'aun yang dia mati dalam keadaan kafir. Sudah takdir Allah nggak? Sudah takdir Allah. Ya. Tapi Allah memberikan pilihan kepadanya. Sebagaimana kita nih sekarang dihadapkan kebaikan keburukan, Allah berikan pilihan kepada kita. Tapi ketika kita memilih keburukan, ya berarti ada konsekuensi daripada pilihan kita tersebut. Ya. Tapi kemudian apa kita mengatakan, ya Allah, ya, kan ini sudah takdirmu ya Allah aku melakukan keburukan. Ya, Allah sudah kasih pilihan kepadamu. Toh juga kamu nggak tahu bahwa kamu melakukan keburukannya berhasil apa enggak. Seperti tadi dicontohkan, ketika kita ingin melakukan keburukan, ingin zina, jadi disambar oleh kereta. Ini kita jadi melakukan zina nggak jadi. Dan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dari maksiat. Ya. Akan tetapi ya konsekuensinya kita mati tadi kesambar kereta. Jadi begitulah ya. Cuman sekali lagi bahwa pertama dalam setiap akidah, kita bicara akidah ya. Kita bicara akidah, dasarnya itu adalah pertama taslim, Pak. Untuk semuanya. Dasarnya itu taslim, artinya Pak menerima terlebih dahulu. Konsekuensinya ketika kita beriman kepada Allah, ya kita beriman kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam menjalaninya kita mencerna seperti tadi. Berarti ini takdir Allah dong. Pertanyaannya, kamu tahu nggak ketika kamu sudah melakukan itu sebelumnya, kamu tahu nggak kamu bisa melakukannya? Kan belum tentu. Ya tadi contohnya, ternyata sebelum melakukan sudah mati terlebih dahulu. Jadi su'ul khatimah dong, saat kita ingin melakukan keburukan, kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.